Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Kita masih berbicara tentang hak yang ke-32 dari hakul ulama, haknya ulama. Jadi ulama adalah sebagaimana sudah kita sebutkan pewaris para nabi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang Allah katakan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki hak yang harus kita ketahui dan harus kita tunaikan. Yang sebelumnya ikhwati fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa diberikan kesempatan, izin dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majlis ilmu. Majlis yang Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada anaknya agar memilih majlis untuk duduk di majlis ilmu. Luqman Al-Hakim pernah nasihati anaknya, ya bunayya takhayyar al-majalis ala ainik fa in wajadta qauman yadhkuruna Allaha fajlis ma'ahum. Wahai anakku, cari dan pilih majlis. Apabila engkau dapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, duduklah bersama mereka. Fa in kunta aliman nafa'aka ilmuk wa in kunta jahilan 'allamuk. Kalau Anda punya ilmu, Anda berilmu, ilmumu bermanfaat. Dan kalau Anda jahil, bodoh, tidak punya ilmu, mereka akan mengajarkan pengetahuan, mereka akan ajarkan ilmu kepada Anda, dengannya Anda tahu tentang ilmu. Wa la'alla Allah an yattali 'alaihim bi rahmatin fatusibaka ma'ahum. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada mereka dan Anda mendapatkan rahmat bersama mereka, rahmat Allah. Ketika Allah turunkan rahmat, Anda mendapatkan rahmatnya. Wa in wajadta qauman la yadhkuruna Allah fala tajlis ma'ahum. Dan apabila engkau dapati suatu kaum tidak berzikir kepada Allah, maka jangan duduk bersama mereka. Artinya apa? Tinggalkan majlisnya mereka. Fa in kunta aliman lam yanfa'ka ilmuk. Kalau Anda punya ilmu, Anda orang yang mengetahui, Anda orang alim, ilmu Anda enggak bermanfaat duduk bersama mereka. Wa in kunta jahilan
zaduka ghayya. Dan apabila Anda jahil, Anda bodoh, mereka akan menambahi Anda jadi orang bodoh. Jadi Anda tambah bodoh, duduk sama mereka tambah bodoh, bukan tambah pinter. Wa la'alla Allah an yattali 'alaihim bi nikmatin fatusibaka ma'ahum. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka, Anda terkena azab bersama mereka. Ini nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu tentang hak ulama kita sudah membahas 2 dan akan kita bahas 2 lagi. Karena hak ulama disebutkan dalam kitab ini ada 4. Yang pertama, kita hendaknya mengetahui keutamaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, kelebihan, dan Allah lebihkan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Jadi Allah enggak samakan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Oleh karena itu enggak boleh kita menyamakan diri kita dengan ulama. Kita bilang mereka laki-laki, kita laki-laki, mereka makan nasi, kita makan nasi. Sama aja. Tidak sama. Tidak sama. Mereka ulama derajatnya jauh di atas kita. Orang-orang yang tahu tentang agama Allah, tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang memiliki keutamaan. Dan ini kewajiban yang pertama, artinya hak yang pertama yang harus kita tahu. Kita utamakan mereka di atas yang lainnya. Utamakan para ulama, orang-orang yang berilmu, guru-guru kita dari selain mereka, karena mereka memiliki keutamaan. Yang kedua, kita kembali kepada mereka, rujuk' kembali kepada mereka dalam memahami agama kita. Jadi dalam memahami agama, kembali kepada mereka. Tentang halal dan haram, kembali kepada ulama. Jadi bukan kembali kepada selain ulama, tetapi kembali ke ulama untuk memahami agama kita, din kita ini, kembali ke ulama. Jangan kembali kepada selain ulama, ya, atau orang-orang yang berbaju ulama tetapi bukan ulama, orang-orang yang berlagak seperti ulama tetapi bukan ulama. Kita harus bisa membedakan mana ulama, mana cendekiawan, mana ulama, mana ahli ceramah, mana ulama, mana yang hanya pintar doa saja tapi tidak punya ilmu. Kita harus bedakan mana ulama, mana ahli ibadah, mana ulama, mana pejabat, ya. Kita harus membedakan antara ulama dengan orang yang bukan ulama. Oleh karena itu dalam masalah agama kembali kepada ulama. Dalam masalah agama kembali kepada ulama. Ini hak ulama. Hak ulama. Jadi harus dibedakan antara ulama dengan bukan ulama. Yang bukan ulama walaupun gelarnya doktor, walaupun gelarnya apa? Doktor, profesor, dia enggak belajar agama, bukan ulama. Bukan ulama. Masuk ke dalam kelompok orang awam. Orang awam. Sebagaimana perkataan guru kita Ustadzuna Yazid Jawas hafizahullah ta'ala pernah berkata, orang awam itu ada 2 jenis awam, awam kampung dan awam kampus, ya, awam kampung dan awam kampus. Hidupnya di kampus tapi nggak belajar agama, walaupun gelarnya doktor, profesor, nggak paham tentang wudu, nggak paham tentang sholat, nggak paham tentang Islam, tentang halal dan haram, bukan ulama. Oleh karena itu tidak boleh manusia tertipu dengan gelar, ya. Kita harus membedakan mana ulama, mana bukan ulama, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hak yang ketiga, salisan,
hak yang ketiga dari hak ulama adalah an yuhsinu adh-dhanna bihim wa la yatajassasu alaihim wa la ya'kulu luhumahum fa inna luhumal ulama'i masmumatun. Kita harus husnudzon, artinya kaum muslimin harus husnudzon, berbaik sangka kepada ulamanya. Ini hak yang ketiga, kita harus baik sangka, enggak boleh buruk sangka. Wala tajassasu alaihim, tidak boleh cari-cari kesalahan mereka, dicari-cari kesalahannya, perkataannya mana yang bisa, yang nyimpang ambil kemudian disebarkan ke umat, ya, ceramahnya, tulisannya, cari-cari perkataannya, dicari-cari kesalahan, kemudian kalau dapat kesalahan disebarkan untuk dia apa? Dijatuhkan misalkan. Enggak boleh, ya. Ini perbuatannya syaitan. Syaitan ini juga cari-cari kesalahan orang lain. Wala ya'kulu luhumahum, enggak boleh gibah, gibahin ulama, enggak boleh. Karena apa? Dagingnya ulama itu beracun, ada racunnya. Sebagaimana perkataan ulama, innal luhumal ulama masmumah, dagingnya ulama beracun. Artinya orang ketika makan dagingnya, gibahi, dia kena racunnya. Dan Allah akan balas tentunya. Karena ulama seperti yang kita tahu, wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berburuk sangka. Sesungguhnya sebagian zon itu dosa. Sebagian zon, sebagian prasangka, perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan suka tajassus, cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah salah satu di antara kalian senang makan bangkai atau daging saudaranya yang sudah mati, sudah meninggal, makan bangkai dari daging saudaranya? Fakarihtumuh, tentunya kalian merasa jijik. Wattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah penerima taubat, maha penerima taubat dan maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ikhwati fillah, iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dari berburuk sangka, dari dhann, karena dhann itu sedusta-dustanya perkataan. Kemudian penulis berkata, su'udh-dhann yadfa'u ila tajassusi wa tajassusu yadfa'u ila al-ghibati wal ghibatu haramun wa hiya fi haqqil ulama'i ashaddu hurmatan. Buruk sangka bisa menyeret orang kepada tajassus. Tajassus ini cari kesalahan orang lain. Tajassus, cari-cari kesalahan orang lain, bisa menghantarkan orang kepada ghibah. Dan ghibah hukumnya haram. Dan lebih haram lagi ketika menggibahi ahlul ilmu, menggibahi ulama. Menggibahi ulama. Kemudian beliau turunkan beberapa hadis. Ada hadis ancaman ghibah, ikhwani fillah. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija
lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum. Lihat kata Rasul, ketika saya mi'raj, ya peristiwa Isra Mi'raj, ketika saya mi'raj, kata Rasul, saya melewati suatu kaum. Kaum itu punya kuku. Kukunya bukan kuku dari kuku kita tulang begini. Rasul habarkan mereka berkuku, kukunya tembaga, tajam, tembaga. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka cakar-cakar wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka, wal iyadzu billah. Ya. Jadi tembaga tajam untuk cakar-cakar wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka. Ini siksaan yang sangat mengerikan. Fakultu, maka saya bertanya, man haula'i ya Jibril? Wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril berkata, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang suka menggibah. Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan daging orang lain, ya, dan suka menjatuhkan harga diri orang lain. Jadi menjatuhkan harga diri orang lain, suka gibah orang lain. Nanti di hari kiamat seperti itu, ya, di hari kiamat seperti itu. Tangannya jadi, kukunya jadi tembaga, na'udzubillah. Kemudian merobek-robek dan cakar-cakar muka-muka mereka dan dada-dada mereka sendiri. Wal iyadzu billah. Kita bayangkan akhi, ya, hal ini. Oleh karena itu, kalau kita jatuh kepada ghibah, ingat hadis ini. Ingat hadis ini. Jangan sampai kita punya tangannya kukunya jadi kuku tembaga, kemudian nyakar-nyakar diri sendiri. Gara-gara ucapan kita gibahi saudara kita. Ya. Saudara kita itu ternyata si fulan itu begini. Ah, sudah kena tuh. Tanpa terasa. Ya, kayaknya majelis itu enggak enak kalau enggak ada gibahnya, wal iyadzu billah. Ya. Kayaknya majelis itu tidak manis kalau enggak dibumbui dengan gibah. Kayaknya enteng sebagian kita melakukannya. Enggak ada dosa sudah. Wal iyadzu billah. Kayaknya enteng sekali keluar dari lisan. Oleh karena itu hendaknya kita perhatikan masalah ini, ikhwan fillah. Ketika menyebut orang lain, hati-hati. Ketika menyebut orang lain, nama orang lain di majelis kita, syaitan sudah siapkan perangkapnya. Kemudian ikhwati fillah rahimanyakumullah, lihat, pernah suatu saat dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, hasbuka min safiyyati kada wa kada. Qala ba'du ruwat ta'ni qasirah. Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi Anda Sofiyah ini begitu dan begini. Para perawi menyatakan maksud dari perkataan beliau ingin menjelaskan bahwa Sofiyah itu pendek. Ya Rasul, Sofiyah pendek. Cuma gitu aja. Pendek. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul bilang, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Sesungguhnya anti wahai Aisyah telah mengucapkan sebuah perkataan, seandainya perkataan ini dicampur dengan air laut jadi rusak air laut itu, ya. Jadi kalimat yang ringan yang keluar dari salah satu di antara kita
yang kayaknya enteng itu bisa merusak air laut, mempengaruhi air laut, busuknya. Padahal kalimatnya qasirah, la haula wala quwata illa billah. Sedangkan kita atau sebagian kita bisa jadi lebih kalimat dari ini, lebih, ya. Jadi bilang gemrot nggak boleh, ya. Fulanah gemrot, ya, nggak ada perlunya, kan. Fulan gembul, makannya banyak, apa perlunya Anda bilang masalah itu? Dijelek-jelekan, awas hati-hati, fulan ternyata jelek, ya. Ini nggak boleh, ini hukumnya haram. Ngomongin orang hukumnya apa? Haram. Dan Allah tahu apa yang kita ucapkan. Allah Maha tahu apa yang keluar dari lisan kita dan tentang niat kita. Walaupun ucapannya dibumbui dengan ucapan syar'i, ya, yang gibah ya gibah aja. Walaupun dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, tapi gibah isinya ya gibah saja, ya. Dosanya besar. Nanti apa kata Rasul? Dia punya kuku dari tembaga, cakar-cakar wajahnya sendiri dan dadanya sendiri. Kadang-kadang orang gibah itu, ya, pinter, setan pinter. Saya bukan masuk gibah, ya, maaf, ternyata gibah. Ngomongnya saya bukan gibah. Ente maksudnya apa ngomong saya bukan gibah? Udah ngerti itu. Saya bukan gibah. Saya bukan ngomongin orang, ya. Ternyata ngomongin orang. Itu. Apalagi ngomongin tentang ulama. Tentang ulama. Lihat, Syekh berkata, "Fama baluna billadhi yaqulu an ulama'il muslimin annahum fuqaha'ul hayd wan nifas." La haula wala quwwata illa billah. Lihat, bagaimana dengan orang yang berkata gibahin ulama, tuh ulama itu fuqaha haid dan fuqaha nifas saja, ahli fikih haid dan nifas. Seperti perkataan ini ditunjukkan kepada Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahumallah oleh hizbiyin, harokiyin, ya, yang tidak mau kesesatannya dibongkar. Bilang Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu ulama haid dan nifas. Artinya apa? Nggak ngerti fiqhul waqi'. Artinya apa? Oon dan bodoh tentang fiqhul waqi'. Kalau saya ngerti, gitu maksudnya begitu. Maksudnya seperti itu. Mereka ulama itu hanya tahu tentang batas lutut dan pusarnya wanita, sudah selesai. Ya, wulo perkataannya ngeri ndak ikhwan? Ngeri kan? Ngeri. Gak ngerti ulama itu, dibilang gak ngerti. Ya, na'udzubillah. Dan yang lain kata beliau, yaqulu li ulama'il muslimin mustahzi'an, mata takhrujuna min fiqhil marahidi wa dawratil miyah. Yang lain ngomong apa? Yang lain ngomong kepada atau tentang ulama, kapan sih kalian keluar dari fikih toilet? Fikih toilet. Jadi lagi-lagi bicara tentang toilet, lagi-lagi bicara tentang WC, lagi-lagi bicara tentang apa? Kamar mandi. Ini menjelek-jelekan ulama, ya, besar sekali, dosanya sangat-sangat besar. Wasalis, yang ketiga, mensifati ulama bahwa mereka min aynati al-munkhaniqati wal mawqudati wal mutaraddiyati wan natihati wa ma akala sabu'.
Yang lain bilang ulama itulah contoh dari al-munkhaniqah, binatang yang kecekik itu kayak seperti ulama. Itu ulama seperti itu tuh, seperti binatang yang terpukul, atau binatang yang jatuh, atau yang tertanduk, atau yang dimakan binatang buas. Itu jadi sifatnya sangat kejam terhadap ulama, jelek-jelekan ulama, gibahin ulama. Ini dosanya sangat besar. Wa rabi'un yaqul anil alimil fulani bi annahu amilun lil mukhabarat. La haula wala quwata illa billah. Yang lain berkata gini, itu si ulama itu, si alim si fulani itu, ya, itu antek-antek bilangnya. Antek-antek, ya. Intelijen. Antek-anteknya intelijen, ya. Antek-antek yang lebih parah lagi, antek-antek Yahudi, antek-antek Amerika. Itu digibahi di majelis. Syekh Albani digibahi, ulama digibahi. Wa khamisun yaqul, ada lagi yang kelima yang berkata bi annal alimal fulaniyya afta hadhihi al-fatwa li anna ummuhu yahudiyyah. La haula wal quwwata illa billah. Nauzubillah. Ada lagi yang bilang tuh si alim itu, ustadz fulan, ulama fulan itu berfatwa dengan fatwa itu wajar karena ibunya itu Yahudi. Gitu ya. Ibunya apa? Yahudi. Karena fatwanya tidak mendukung pergerakannya. Banyak orang-orang pergerakan ingin jatuhkan ulama supaya kesesatannya jalan lancar terus. Gimana caranya ya? Habisi dulu dia namanya, dibunuh karakternya. Supaya apa? Supaya masyarakat ketika dia berfatwa menjelaskan kebenaran nggak mendengar, karena sudah dibunuh apa? Karakternya. Allah, orang seperti ini, wallah akhi, itu akan diancam dengan ancaman yang sangat besar. Dosanya besar. Jadi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Ya. Ibnu Mubarak pernah berkata, ya ikhwani fillah, man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuhu wa man istakhaffa bil umara zahabat dunyahu. Ya, kata Ibnu Mubarak, orang yang menghina ulama, merendahkan ulama, akan hilang akhiratnya. Orang yang merendahkan umara akan hilang dunianya. Ini kata al-Imam Ibnu Al-Mubarak. Malik bin Dinar berkata, kafa bil mar'i syarran alla yakuna salihan wa huwa yaqa'u fis salihin. Cukup seseorang itu dianggap buruk, tidak menjadi orang soleh, dan dia suka menjatuhkan martabat orang-orang yang soleh. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibn Al-Azru'i berkata, al-waqi'atu fi ahli al-ilmi wala siyama akabirihim min kaba'iriz dzunub. Mencela ulama, menjelek-jelekan ulama, apalagi yang kibar, merupakan dosa besar. Ini kata siapa? Imam Ahmad. Dan beberapa lagi perkataan ulama, ikhwan fillah, yang menunjukkan tentang tidak bolehnya kita menggibahi ulama, ya, menggibahi ulama, suudzon kepada ulama, ini tidak boleh. Yang keempat, tadi yang ketiga ya, sekarang yang keempat, hak ulama an yudafi'u anhum fi ghaibatihim. Yang keempat ini,
hendaknya kita membela mereka. Hendaknya kita membela mereka. Hendaknya kaum muslimin membela ulama. Ketika ulama dicela, ya, ulamanya enggak di hadapan kita tapi namanya dicela misalkan sama orang lain, maka merupakan hak ulama yang harus kita tunaikan adalah kita bela, walaupun dengan lisan kita yang lemah, dengan tulisan kita yang lemah, ya, yang kita merasa enggak mungkin didengar kali, ya, tapi tidak apa-apa, kita bela, kita ucapkan yang hak, berusaha kita bela, keluar pembelaan dari diri kita kepada ulama kita. Rasulullah SAW ya bersabda dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Saya bacakan yang sahihnya saja, ya. Hadis riwayat Tabrani. Hadisnya sahih, ada yang dhaif tapi Anda cari yang sahihnya. Rasul bersabda, "Man dzabba an irdi akhihi bil ghibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaibah artinya ketika tidak di hadapannya. Saudara kita jauh dari kita, kemudian kita tahu ada orang yang mencelanya, menjatuhkan kehormatannya, menggibahinya, kita bela saudara kita ini, maka kata Rasulullah SAW, kana haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar. Maka hak bagi Allah untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi keutamaan membela saudara kita muslim itu kita akan diberikan keutamaan atau diberikan pahala yang besar oleh Allah, di mana Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka. Karena kata Rasul, haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar. Bela, kita bela dengan lisan, dengan tulisan. Lihat, dengan saudara kita saja, misalkan kita punya saudara namanya Zaid, teman. Kemudian kita pas lagi keluar rumah, duduk dengan majelis orang, saudara kita juga dihabisin Zaid, digibahi. Gimana sikap kita? Kita tahu Zaid orangnya benar, kita bela Zaid. Enggak seperti yang Anda katakan. Enggak. Anda berdusta. Nah, gitu. Kita bela di hadapannya. Kita bela. Apalagi ulama. Kalau kita dengar ulama digibahi, maka bela. Anda dusta. Syekh tidak begitu, ulama enggak begitu, ya. Kita bela ulama. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasara akhahu bil ghaib, nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menolong saudaranya, barang siapa yang membela saudaranya bil ghaib, artinya bil ghaib ini bukan di hadapannya, nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Semua kita ingin mendapat pertolongan Allah, ikhwani fillah, di dunia dan di akhirat. Maka di antara jalannya atau caranya adalah kita tolong saudara kita yang dizalimi, ya, digibah, dicela, kita bela. Enggak seperti itu, akhi, ya. Dia orang baik selama kita tahu dia baik. Tapi kalau kita tahu dia jelek, kita tutup-tutupi juga jangan, ya. Ketika orang tahu, kemudian keburukannya masyhur, karena dosa ada dua, ya. Dosa yang mujaharah, dosa yang dilakukan dengan terang-terangan, dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
yang dilakukan terang-terangan, orang tahu semua kejelekan dia, kemudian kita tutup-tutupi, kita bela juga nggak boleh, ya. Tetapi kalau dosa itu tidak terang-terangan, ya, saudara kita digibahi, dijatuhkan, maka kita bela. Kemudian ikhwani fillah, sebelum ditutup majelis ini atau pembahasan tentang hak ulama, penulis menyebutkan tentang hak manusia atas ulama. Hak manusia atas ulama. Apa yang harus dilakukan oleh ulama? Yang pertama, 'alal ulama an yattaqullaha fin nasi wa yu'allimuhum al-islam as-sahih alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min 'indi rabbih walladhi huwa al-kitabu was-sunnatu bi fahmi salafil ummah wa laysa bi fahmil khawariji wal mu'tazilati wal hizbiyyin wal harakiyyin. Ya. Beliau berkata, wajib bagi ulama bertakwa kepada Allah tentang manusia. Wajib bagi ulama mengajarkan Islam yang benar, Islam yang sahih, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari sisi Rabbnya, yakni Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini bukan pemahamannya Khawarij yang suka kafir-kafirkan orang, yang ujung-ujungnya ngebom. Karena kata ulama, minat takfiri ila tafjir, awalnya mengkafirkan, akhirnya ngebom, ya. Bukan juga seperti Mu'tazilah yang dahulukan apa? Akal. Jadi Mu'tazilah kalau mendapati nas-nas syariat kalau bertentangan dengan akal, maka mereka dahulukan akal, nolak Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti pemahamannya Mu'tazilah. Bukan juga seperti pemahamannya hizbiyin. Bukan juga seperti pemahamannya harokiyin. Ya. Haroki jelek, bukan bagus. Ada orang ngakunya nyunnah, ya. Ketika dibilang nggak boleh berpaham seperti pahamnya harokiyin, ya. Dia bilang apa? Apa sih arti harokah? Harokah kan artinya bergerak. Saya juga bergerak, Anda juga bergerak. Kan Anda bergerak, Anda juga haroki berarti, ya. Nah gitu. Ini pemahaman sendiri, ya. Haroki ma'ruf, ya. Syekh siapa? Al-Jazairi, lupa namanya, yang menulis kitab Situd Durar. Dia punya tulisan khurafatu haroki, ya, itu. Jadi ma'ruf haroki, jangan dibela-bela, tapi ngakunya nyunnah. Nah itu, ya. Yang kedua, alal ulama an yad'un nasa awalan ila al-aqidati sahihah. Ulama hendaknya mendakwahi manusia, mengajarkan akidah yang sahih, akidah yang lurus, jauhkan manusia dari syirik, ya. Karena akidah itu kata penulis sababu dukhulil muslim ilal jannah, sebab masuknya seseorang muslim ke surga, ya, masuknya seorang muslim ke surga, ya. Nah, yang ketiga, alal ulama an yansahu lin-nasi daiman kama fa'ala al-anbiya. Ulama tugasnya nasihati manusia selalu sebagaimana para nabi kasih nasihat, ya. Ini tugasnya ulama. Kemudian yang keempat, alal ulama
an yakunu qudwatan hasanatan amama an-nas kama kana al-anbiya. Ulama itu hendaknya menjadi contoh teladan bagi manusia sebagaimana para nabi. Yang terakhir, 'ala al-ulama an yujibu 'ala as'ilatin nas wa alla yaktumu ilmahum. Ulama hendaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia dan tidak boleh menyembunyikan ilmu mereka, ya. Jadi ulama tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau tahu sampaikan. Yang haram katakan yang haram, yang halal katakan yang halal. Jangan halal dikatakan haram, haram dikatakan apa? Halal, ya. Tapi ikhwan fillah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau ada pertanyaan silakan lewat tulisan. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat, ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang hak yang ke-33. Penting sekali pelajarannya tentang hakul amili wal khadimi wal mamluk, tentang haknya pegawai, pekerja, dan haknya pembantu, ya. Yang punya pembantu, yang punya pegawai, ya, itu hendaknya mengetahui hak mereka. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pertemuan ini merupakan ilmu yang bermanfaat buat kita tentang hak ulama. Mudah-mudahan kita ingat, ya, bahwa hak ulama ini sangat besar sekali, ya. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang keutamaan mereka, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang utama. Kemudian yang kedua, dalam masalah agama kita kembali kepada mereka. Kemudian tidak boleh suudzon, dan wajib bagi kita untuk membela ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.